Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Saudaraku yang kekasih, mari jangan pernah memikirkan pikiran-pikiran yang mulia. Haleluya, amen. Pikiran yang mulia adalah menyangkut rencana Allah. Jangan berkhayal-khayal yang tidak-tidak. Haleluya. Rahmat dan anugerah itu seperti sungai yang mengalir. Katakan amin. Dia sungai. Dan sungai itu ada dalam diri saya dan saudara. Dan tentu anugerah membawa kita menghadapi perlawanan-perlawanan. Katakan, sekalipun ada perlawanan, anugerah melampauinya. Katakan. Haleluya, amen. Saudara lihat ketika kayu yang sepotong itu dibawa oleh sungai, ada gunung yang atau batu yang tinggi dia lewat, saudara yang kasih. Semakin engkau kecil dalam aliran itu, semakin engkau lihat. Amen. Semakin engkau kecil dalam hadirat Allah, anugerah semakin besar menguasai engkau. Hanya anugerah. Katakan hanya anugerah. Karena itu menghadapi perlawanan jangan keder, jangan gugup, atau jangan trauma. Haleluya. Katakan perlawanan, siapa takut? Katakan. Amen. Jangan takut menghadapi dengan narasi-narasi yang baik. Saudara, ketika kita mau melayani masyarakat pasti ada tantangan, ada musuh. Ketika kita mau lakukan sesuatu yang baik pasti ada tantangan, ada musuh. Presiden kita yang sudah begitu hebat saja, begitu sederhana dan luar biasa, 3 orang anaknya menikah dilarang kasih amplop. Bayangkan saudara kasih. Kalau terima amplop itu kira-kira berapa triliun, semua orang bisa sumbang. Tapi masih ada saja orang yang bilang pemborosan lah. Padahal mereka tidak pernah, sampai Jibril bilang, ini pesta tidak pakai dana negara 1% pun saudara. Dengar, sebaik-baiknya Tuhan Yesus yang maha sempurna, masih ada Yudas yang salib. Apalagi kamu yang minus ini, Yudas satu track. Haleluya. Dan saudaraku yang kasih dengar saya, kita tidak hidup untuk melayani Yudas, kita hidup melayani Yesus yang luar biasa. Kalau sampai ada Yudas dalam hidup saudara, itu hanya tangga untuk Anda naik semakin dekat dengan rencana Allah. Dan jangan biarkan dirimu jadi Yudas. Tidak ada yang bilang amin. Filipi 1 ayat yang ke-6. 2, 3 baca. Kuat! Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia Yesus Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan apa? Meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari. Katakan yes. Yes. Dia akan teruskan dan kita ibarat penendang penalti yang terakhir. Katakan, tujuan Tuhan ada pada saya. Tanpa saya Paulus tidak sempurna. Katakan. Saya lihat waktu tendangan penalti itu, mereka pasti yang Kristen susu bahasa roh itu mungkin Messi dan bilang, ayo doa Bapa kami, yang bilang tambah sedikit dan doa tengking patahkan dan hancurkan. Maroko mulai baca dia punya ayat-ayat suci tertentu. Messi mulai baca dia punya kitab tertentu, saudara. Mulai perang agama di football, saudara. Lihat, mereka pegang tangan dan yang maju nih saya lihat dia Saya lihat mereka syuting waktu dekat, saudara. Itu rasanya kalau mau mati sudah. Kalau mau kiamat sudah, supaya jangan ada yang juara dunia lagi. Tapi saudara lihat, begitu dia lari, wah, gol. Haleluya. Dengar, kehidupan kamu sangat dinantikan oleh orang-orang kudus yang menantikan. Malaikat siap mendukung engkau. Anugerah Allah tak terbatas dalam hidup saya dan saudara. Rumah tanggamu dijamin oleh Allah, anakmu dijamin oleh Allah, karir dijamin oleh Allah, visi kita dijamin oleh Allah. Amin. Musuh tidak dapat menghentikan apa yang telah Tuhan mulai dalam hidup kita. Katakan amin. 1 Samuel 18 ayat 11. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya. Karena pikirnya apa? Baiklah, aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi
Tetapi Daud melakukannya sampai 2 kali. Lihat saya, dengar saya. Semakin banyak engkau dimusuhi, digosip, difitnah, disalahkan, Anda semakin skillful menghadapi tantangan itu. Amin. Maka jangan pasang status. Jangan coba-coba benci saya ya. Nanti kamu akan dibenci. Tulis, benci siapa takut. Dalam kurung benar-benar cinta. Wah, itu gaya lama. Tapi masih kontemporer hari ini. Haleluya, amen. Nah, saudara lihat. Pandang kepada Tuhan. Bukan hanya sebagai pemulai iman kita. Tapi dia pemulai. He is the writer of your faith and the finisher of your faith. Dia pemulai iman dan penyelesai iman saya dan saudara. Pandang kepada dia. Amen. Seperti Paulus, saya yakin bahwa dia telah mulai pekerjaan baik dalam gereja Tuhan, dalam VLC. Dia akan menyelesaikannya. Amen. Jangan takut kamu diserang oleh penyakit. Jangan takut diserang oleh kekejutan tiba-tiba. Jangan takut diserang oleh kebangkrutan. Jangan takut. Katakan no fear. Katakan no fear. Haleluya. Amen. Anugerah mengentaskan ketakutan dalam hidup saya dan saudara. Tuhan selalu menyelesaikan apa yang Tuhan memulai dalam hidup kita. Katakan amin. Dan apa yang telah Tuhan memulai dalam hidup kita tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Termasuk siapa? Tuhan sendiri. Amin. Kadang-kadang orang tua bilang, hei anaknya lu jangan terlalu mimpi-mimpi dong. Lu pikir lu papa hebat. Dia mama bilang, sampai dia mama bilang, hey lu kalau omong orang tua baik, lu lihat sedikit. Iya, ada isi ngomong suami itu tanpa, lu pikir bapak kaya nah? Lu pikir bapak mampu nah? Bapak juga bilang begitu. Saudaraku yang kasih dengar, Tuhan saja tidak membatasi engkau. Mengapa engkau menjadi hakim agung bagi dirimu sendiri? Hah? Pensiun dari sekarang jadi hakim agung. Amin. Dan saya lihat di sini tidak ada wajah-wajah hakim, semuanya wajah-wajah pemercaya. Wajah-wajah pemercaya semuanya. 10 detik yang lalu. Firman merubah, amin. Tuhan tidak pernah membatasi. Waktu saya baca ada kisah Cristiano Ronaldo bilang kepada papanya, Pak, kita akan jadi orang sangat kaya raya. Papanya, lu jangan mimpi siang bolong. Tapi jadi itu. Saya mau kasih tahu saudara, kita tidak perlu mesti jadi seperti AB. Tapi ketika engkau menjadi dalam rencana Allah, surga memfasilitasi. Itu yang paling indah dan termulia. Amen. Dampak anugerah yang tak terbendung dalam kehidupan orang percaya. Yang orang percaya katakan, saya siap. Katakan, siap untuk didampak. Siap untuk terdampak anugerah Allah. Jangan mau dievakuasi karena anugerah. Amin. Jangan takut anugerah bekerja. Ini aku. Bawalah aku anugerah. Jangan ada evakuasi. Kalau nanti ada berkat Tuhan, siap lari-larilah. Dengar, dalam hidupmu boleh ada antisipasi. Supaya anugerah itu datang, Anda siap mengelolanya. Amin. Antisipasi adalah sebuah tindakan pengharapan. Pengharapan kita tidak pernah mengecewakan karena ya bagi semua janji Allah dalam Yesus. Roma 5 ayat yang ke-20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin nyata. Semakin banyak. Dan baca, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah. Jawab saya, di mana dosa bertambah banyak? Oh, artinya saya menjadi pelanggan dosa 1 hari 26 jam. No, bukan. Harus dipahami dengan cara yang benar. Dan biasanya penganut Taurat tidak mempersoalkan ayat ini.
Tapi ketika orang mulai mempercayai ayat ini, penganut-penganut Taurat, yaitu percaya bahwa perbuatan baik yang membuat dia berkemenangan, perbuatan baik yang membuat dia diterima, perbuatan baik yang membuat dia diberkati, dan sebagainya, akan membilang kepada kita, kamu percaya kepada anugerah yang berlimpah-limpah, makanya kamu menjadi pelanggan dosa. Itu konsep yang salah. Saya akan jelaskan kepada kita semua. Seringkali seorang eksekutif berdosa, seorang mungkin pelayan Tuhan atau pendeta korupsi atau melakukan hal pelanggaran-pelanggaran moral, atau anak Tuhan melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam hukum dan segalanya, kita mulai mendengar, oh mereka jatuh atau mereka keluar dari anugerah. Jatuh sama dengan keluar dari. Jatuh sama dengan apa? Keluar. Dengan kata lain, waktu dia berdosa, dosa apa saja yang dia lakukan, maka dia jatuh keluar dari anugerah Allah. Karena itu dia mesti berjaga-jaga kekudusan, kesucian, supaya jangan apa? Keluar atau jatuh dari anugerah. Bukan dimaksudkan itu. Tapi justru pikiran itulah yang membuat meracuni, dan banyak orang Kristen punya konsep seperti itu. Supaya saya jangan jatuh dalam dosa, saya mesti jaga diri baik-baik. Dan keterangannya di bawah bilang begini, semakin jaga diri baik-baik, semakin salah terus dengan baik. Itu catatan. Semakin jaga dengan baik, semakin salah dengan baik. Semakin baik, semakin salah dengan baik. Anda tidak berkutik. Nah sekarang apa artinya jatuh dari kasih karunia? Ketika seseorang jatuh ke dalam dosa, ia tidak jatuh dari kasih karunia atau tidak keluar dari kasih karunia, tetapi apa? Benar-benar jatuh di dalam anugerah kasih karunia. Katakan, saya jatuh dalam anugerah kasih karunia. Misalnya ada orang yang dengar khotbah saya lalu dia mengantuk dan jatuh. Dia tidak jatuh di dalam masjid, dia jatuh di dalam rumah gereja. Dan begitu ada yang jatuh mengantuk di belakang, langsung saudara ganti namanya apa? Namamu Yakobus, sekarang saya ganti Burhan ya. Karena kamu sudah keluar dari Kristen. Katakan terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Bapa. Walaupun saya jatuh, saya bangun lagi. Amin. Saya tanya kepada saudara. Nuh ada dalam Bahtera, betul? Saudara percaya Nuh ada dalam Bahtera? Kalau seandainya jatuh, dia jatuh di mana? Dia keluar? Bisa. Kalau Nuh pas keluar buka pintu, air bah atau Tuhan yang tutup pintu? Jawab saya. Hah? Nah, berapa banyak orang Kristen baru berdosa sedikit, tidak bawa firman sedikit, makan perpuluhan sedikit. Sedikit-sedikit tapi 7 tahun dia makan. Langsung rasa, Tuhan, saya tidak layak lagi Tuhan. Dia buka pintu, saya keluar, Tuhan bilang, tidak ada kunci. Saya dilarang kunci. Dilarang ambil kunci. Pintu tertutup. Tuhan bilang, perbaikilah dirimu, masih ada kesempatan. Amin. Lihat orang senang toh kalau begini toh? Ya mesti begini saudara kasih. Mesti daripada dia bilang, tidak kasih perpuluhan lubung telinga karena samar gila. Lubung kaki ujung tuh karena potong putus. Semua orang tahu. Karena kita dengan apa? Kekuatan Dracula. Makanya sekarang ini saya sudah bilang kepada salah satu pemimpin di sini barusan, kebenaran yang sedang terbuka hari ini apa? Tuhan sementara pulihkan kembali Injil kasih karunia. Bukan full gospel only, full gospel of the grace of God. Injil kasih karunia sepenuhnya. Bahwa Nuh kalau jatuh di mana? Kalau Nuh ingin keluar, itu berarti Nuh mesti belajar jadi orang yang bertanggung jawab. Amen. Nuh akan bilang, anak-anak dong, maaf Bapak atas salah maki tadi.
Dia bilang, anak tadi bapak ada bahasa roh, karena kota salah omong. Sudah jatuh masih menjatuhkan diri lagi. Mengaku saja toh, kok dalam bahasa kok. Bahkan sebelum kita mengakui, darah Yesus sudah menyucikan kita. Kenapa? Karena pengampunan itu bersifat sekali dan selama-lamanya. Jadi yang benar, saya mengakui dosa karena diampuni oleh Tuhan. Amin. Kalau Tuhan tidak mengampuni kamu, pengampunanmu sehebat apa tidak akan bisa diterima. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi, kita mengakui dosa bukan karena ingin mendapatkan pengampunan, tapi saya sadar saya sudah diampuni. Pada waktu seseorang anak bikin kesalahan pada Anda, waktu dia mengakuinya, kamu bilang, tunggu dulu, lu ini bukan bapak pu anak ya. Nanti kapan-kapan bapak senang jadi lu anak lah, lu boleh mengakui. Tidak, bukan? Dalam segala keterpurukan, sekali dia menjadi anak untuk selamanya. Dalam segala keerorisme saudara, kebuntuan pikiran saudara, kebodohan dan keduniawian saudara, kejahatan, kedegilan hati kita, anugerah tetap menjadikan kita anak Allah. Dan ketika orang sadar akan anugerah Allah, dia tidak akan keluar dari anugerah Allah, tapi dia semakin memerlukan anugerah Allah. Amen. Itu yang namanya di mana dosa bertambah, anugerah semakin berlimpah. Haleluya. Umat Tuhan, di dalam Alkitab Injil ada dua cerita yang menceritakan bagaimana seorang pelacur, pendosa, dan koruptor. Orang-orang berdosa itu mereka jatuh, tapi ternyata ada anugerah yang menopang mereka. Jatuh di dalam tangan anugerah. Umat Tuhan, Lukas pasalnya yang ke-7 ayat 37 sampai 39 serta 48. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa, pelacur, bukan? Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian apa? Ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika ayat 39 orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang ayat 48. Baca bersama saya. Lalu berkatalah ia kepada perempuan itu, sekarang kalau saya dan saudara pada posisi orang yang berkata dalam hati itu, seandainya Yesus tahu bahwa itu adalah seorang pelacur, seorang pendosa, pengheboh, perusak, bikin kasus di kota ini, maka dia akan pasti mencaci, memaki, mengumpat, mengusir, merubah status, dan mengirim posting-posting yang tidak benar. Tapi apa yang terjadi ketika Yesus bilang kepada perempuan itu, disaksikan oleh orang yang kritik dalam hati berkata, your sins are forgiven. Dosamu telah diampuni. Siapa yang dapat menahan? Siapa yang dapat menahan anugerah pengampunan? Anugerah itu tak dapat dihentikan. Orang bisa mengkritik saya dan saudara. Mungkin kritikus itu namanya istri, kritikus namanya suami, kritikus namanya mantan mertua atau mertua asli, atau mantan ini mantan itu. Mungkin kritikus itu bernama adik, kakak, kritikus itu bernama Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain sebagainya.
Mungkin kritikus itu bernama Mariam Bambu. Dengar, kalau Yesus bilang saya dan saudara diampuni, is ampuni. Haleluya. Sekarang kita ganti. Kalau Tuhan bilang kamu diberkati, kalau Tuhan bilang kamu disembuhkan, kalau Tuhan bilang kamu dikejar oleh berkat, kalau kamu jatuh pun aku angkat dan menjunjung engkau di tangan kananku yang memberi kemenangan. Kalau Tuhan berkata aku mencintai engkau sampai aku mati tersalib, dunia hanya bisa mengkritik tapi tidak merubah status saudara. Amin. Kasih pujian bagi dia. Come on. Inilah anugerah yang tak terhentikan. Kadang-kadang orang baru merokok, saya kotong jangan masuk ini rumah, ini bukan neraka. Jangan masuk ini rumah bukan pom bensin. Menghina pom bensin, lu tahu pom bensin itu uang banyak di situ. Bilang saya ini rumah pom bensin, sana apa, lu isap rokok bapak di ujung sana. Sudah datang singer-singer, sudah datang leader-leader, sudah datang Min yang sudah lama-lama saya pernah naik mimbar. Min naik mimbar tiap hari, cuci bersih ini mimbar, tahu? Itu anugerah yang berdobel-dobel. Tapi kadang-kadang kita jadi karena Tuhan Yesus dari surga datang, ini manusia yang sudah apa dari beta cuma rompi bisnis ini kasih karunia yang luar biasa. Kasih berbunga-bunga ini bisnis. Lu lihat ya, kalau lu soalnya minta ampun, bebuang ludah, ini ludah sebelum kering lu datang mengampuni. Lu marah ke sana. Kalau soalnya datang lu lihat, Yesus pun beta marah. Wih, dia mau marah sampai beta. Dengar saudara yang kasih. Pensiun dari semuanya itu, saudara. Pensiun dari semuanya itu. Pensiun permanen, jangan bangkit lagi. Bilang kiri kanan, pensiun jadi hakim. Nah, hakim dalam hati ini susah pensiunnya, saudara. Kok kritik dalam hati nah? Siapa mau jadi hakim? Dengar, engkaulah orang yang paling bijaksana untuk memutuskan yang terbaik. Bukan orang lain. Sekarang Lukas 19 ayat 5 dan sampai 7. Haleluya. Come on. Lukas 19. Ayat berapa? 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Petrus, turunlah. Siapa? Sakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu sungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang. Bilang di kiri kanan, saya kenal orang itu. Bilang kiri kanan, saya kenal orang itu. Luar biasa. Ketika Yesus lihat ke atas. Waktu saya bilang Yesus lihat ke atas, saudara sebutkan nama masing-masing. Waktu Yesus lihat ke atas, ada siapa di sana? Ada Jeffrey Uffi di sana. Ada Mami Velbeck di sana. Ada Dante Fangidai di sana. Ada HN di sana. Henny Nale di sana. Wow. Dengar, pada waktu Yesus melihat kepada Sakeus atau kepada siapa saja yang percaya, Yesus tidak berubah kasih setianya dan kemurahannya. Yesus tidak pilih muka, tidak pilih mata. Ini siapa nih ya? Ini siapa? Ini siapa dia? Ini siapa nih ya? Ini siapa? Pakai mata kaki? Tidak. Yesus lihat dengan mata sendiri. Dan bilang, Sakeus, turun. Saya harus, kata harus itu penting. Saya harus apa? Kalau Tuhan bilang harus, itu must. Bahasa Inggris bilang must, itu artinya mau kilat, mau guntur, mau hujan, mau angin, mau apapun tetap harus terjadi.
Kalau Tuhan bilang kamu harus menangkan 7 gunung 4 legasi, pasti terjadi. Kalau Tuhan bilang engkau diberkati, diberkati. Kalau Tuhan bilang engkau tidak akan mati dengan penyakit, engkau mati dengan sehat walafiat. Sehingga kamu bisa donasi jantung dan matamu dalam keadaan sempurna bagi orang buta. Amin. Tuhan bilang, aku harus menumpang dengan kata lain, aku harus menjadikan Indonesia bangsa yang diberkati. Aku harus menjadikan Timur tempat kediaman Tuhan. Kalau Tuhan yang mengharuskan, kritik boleh ada. Sekali lagi, kritik boleh ada. Tapi rugilah mereka yang mau jadi. Makanya saudara boleh kenal orang itu, tapi jangan kamu jadi orang itu. Amin saudara. Dia kritik. Dia kritik. Jika ada dosa dalam hidup mereka dapat menghentikan anugerah Tuhan, mereka tidak akan pernah bisa menerima anugerah kesembuhan, pertolongan dan kuasanya untuk hidup benar. Mereka tidak bisa sembuh. Mereka tidak bisa diberkati karena ada dosa. Tapi lihat, Yesus bilang, Sakeus, Sakeus, lu tolong bangun itu masjid itu loh. Jangan bangun gereja, bangun masjid, nanti orang bilang apa? Sakeus tolong bangun pantas Tuhan. Sakeus tidak. Yesus bilang Sakeus ini orang berdosa. Turun, saya mau tinggal di rumah. Nah ini orang-orang yang bak kritik dong mulai tanya, lu pernah dapat ajak dari bab tua kok? Pernah kan ajak? Sonde, bab tua lewat saudara depan. Dia bilang Saloma, bab tua lewat saudara. Kok kenapa ini pancuri satu nih? Yesus bilang kamu harus turun. Lalu satu tambah dia bilang, kalau dia bilang harus, lu mau tambah apa juga percuma. Itu dia. Juga yang lain bilang begini, sudah kau lihat mau jadi apa nak jadi, kau lihat Sakeus mau jadi apa. Tiba-tiba keluar di ntt.com, di ugf.com, di jdd.yahoo.my, keluar di VLC News, keluar di Victor News NTT, keluar di Indonesia. Sakeus jadi hamba Tuhan dengan cara donasi setiap perbuatan, setiap kekayaannya. Dan sebelum dia donasi, dia bikin pernyataan umum. Karena Yesus merubah saya juga mengalami perubahan. Perubahan terjadi perubahan, sampai terjadi perubahan. Sakeus. Amin. Lalu bilang, Sakeus kalau dia caleg dia akan pilih dia. Ini orang jujur ini. Saudara lihat, anugerah itu merubah. Anugerah merubah. Kalau terukur anak tuh bilang begini, jangan bilang begini, lu bapak persis. Kalau dia bapak bilang, besok kas doi lah. Santai, lu lupa om persis. Jangan begitu, bilang begini. Cara yang benar bilang, sini, nyong sini dong. Lu ini adalah anak Tuhan. Tapi bawa motor tidak pakai helm. Jadi tekanannya apa? Helm. Lu ini suami Kristen. Tapi makan sambil berdoa. Jangan bilang, lu nih kayak babi makan sambil berdoa. Ini hari bilang, Tuhan permisi kau bevaluku pesannya. Dia bilang, Tuhan permisi kau kasih bini biar fotokopi juga kasih nih extra joss dia. Jangan asli, kopi sah. Jangan ngomong begitu kakak. Papa, kalau papa tambah doa syafaat sedikit lagi, ini hari kau makan yang sayur dan garam, besok pasti ada kaki ayam. Lusa ada ayam pun kepala. Nanti Natal ayam utuh papa. Lalu dia papa bilang, mama ada singgung beta nih toh. Kok papa sadar? Beta begitu. Suami yang sadar itu lebih hebat daripada istri yang ancam. Amin. Dan sebaliknya juga, saudara tambahkan karena waktu singkat saya tidak mau. Amin saudara. Caranya begitu. Jadi anugerah yang selalu dibesar-besarkan, status kebenaran yang dibesar-besarkan.
Saudara ini orang Kristen yang luar biasa. Dan kalau kita masuk Mendolai lebih banyak hebat lah itu. Amin. Haleluya. Bilang kiri kanan, hari ini saya mau belajar jadi orang yang baik-baik saja. Baik dalam bernarasi. Yesus kasih narasi yang baik. Saya harus tinggal di dalam rumah orang berdosa. Saudaraku yang kekasih, saya akan tutup dengan ayat ini. Roma pasalnya yang ke-6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai oleh dosa lagi. Katakan amin. Karena kamu tidak berada di bawah Taurat. Lihat saya dan jawab saya. Di mana alamatmu? Di mana alamatmu? Bilang di kiri kanan, alamatmu di jalan kasih karunia, gang damai sejahtera. Lorong takuju karena anugerah Tuhan. Amen. Lihat, kamu tidak berani bodoh. Kenapa? Karena anugerah sudah memenuhi. Saya heran ada suami istri bertengkar dalam, Tuhan saya berdoa untuk suami saya itu kan mau pukul, kan bakal lain. Mau mengaku saja, jangan pakai berdoa untuk saling menuduh, menghakimi. No way. Kita jangan pakai berdoa. Mari anak-anak semua kita berdoa. Papa, Mam, mau berdoa. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan saya berdoa untuk anak yang nomor 1. Dia iblis, setan, saya patahkan, saya hancurkan. Tapi buang itu semua. Itu lagu lama, saudara. Amin. Dan pegang tangan semua. Tuhan, terima kasih karena anugerah-Mu menjadikan anak-anak saya ini penatua-penatua di generasi yang akan datang. Orang-orang cinta Tuhan, mereka pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Semakin engkau berkata-kata, kebenaran memerdekakan engkau. Kenapa Yesus membenarkan Sakeus dengan perkataannya? Karena perkataannya adalah alamatnya. Yesus tidak pernah bermaksud omong lain, bikin lain. Sekali dia katakan, Sakeus, aku harus tinggal. Orang boleh kritik, orang boleh bilang apa. Mungkin dokter bilang engkau sakit, tapi kalau Yesus bilang sembuh, engkau sembuh. Dokter bilang engkau miskin, tapi kalau Yesus bilang engkau diperkaya dengan kemiskinannya, terjadi dalam nama Yesus. Amin. Tidak ada satu setan, dua binatang yang bisa merubah statement Yesus. Amin. Engkau berada di bawah, katakan, buka tangan, katakan, saya berada di bawah anugerah. Dosa kelemahan boleh ada, tapi saya bukan pelaku dosa. Saya memang pernah buat dosa, mungkin akan buat dosa, tapi saya adalah orang benar. Amin. Saudaraku yang kekasih, iblis akan berkata kepada kita, kamu pikir kamu masih bisa mengharapkan berkat Tuhan setelah kesalahan dan dosa yang kamu lakukan beberapa saat lalu? Katakan, saya diberkati. Katakan, saya diberkati. Karena Tuhan yang memberkati, bukan perbuatan saya. Saya diberkati. Amin. Saudara, dengan demikian, dosa tidak dapat menghentikan kasih karunia Allah. Yang percaya katakan. Jadi berarti saat Yesus berada dalam rumah Sakeus, maka rumah Sakeus menjadi rumah anugerah. Haleluya. Anugerah yang bagaimana? Jawab saya, anugerah yang bagaimana? Anugerah yang tak terbendung. Waktu Sakeus masuk dalam hidup saudara, anugerah tak terbendung itu dalam karir saudara, hidup saudara, rumah tangga dan pernikahan saudara, dalam jembatan ini. Amin. Umat Tuhan, kasih karunia Tuhan lebih besar dari kelemahan dan dosa kita. Lebih luas, lebih dalam, lebih kuat dari gangguan-gangguan emosional manapun. Dengan memahami ini, engkau dapat hidup dalam kesucian yang total. Terima kasih Tuhan karena anugerah yang luar biasa. Katakan terima kasih Tuhan untuk anugerahnya. Katakan terima kasih Tuhan untuk anugerah yang luar biasa. Mari jalan dalam anugerah Allah. Amin. Berjalan dalam kemenangan-kemenangan total yang tidak lagi dibatasi dan dihantui oleh kemenangan, oleh kekalahan kita. Kemenanganmu tak terkalahkan. Kemenanganmu tak dapat digugat. Keberkatanmu ya dan amin. Ya, amin. Dengar saudara yang kasih. Kata dua ini. Dosamu telah diampuni. Ganti dengan utangmu sudah lunas. Pinjamanmu sudah terbayar. Kesalahanmu sudah dilupakan. Kelemahanmu sudah ditangguh.
Penyakitmu sudah disembuhkan. Dan aku harus diam. Artinya apa? Rencana Allah tidak dapat digugat oleh kesalahan saudara. Amen. Tidak ada waktu terlambat bagi Sakeus. Tidak waktu terlambat bagi saudara. Dalam 5 menit, 5 hari, 5 bulan, 5 tahun, rencana Allah dapat dengan sempurna tergenapi. Yes. Mari kita bangkit berdiri dan katakan, ku bersyukur buat kasih-Mu, anugerah hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati. Mari katakan ulang dari atas, kata, ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan. Oh haleluya, katakan, betapa kagum ku melihat. Perbuatan tangan-Mu, ajar dan mulialah karya-Mu. Nyata dalam hidupku, sungguh ku tak dapat menangis. Oh indahnya, oh herannya Kasih-Mu. Betapa kagum, Betapa katakan. kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. ajaib dan mulialah karya-Mu. Nyata dalam hidupku, sungguh ku tak dapat Yes. bersama. Oh indahnya, oh herannya. Katakan, sungguh ku tak dapat mengerti. Sungguh ku tak mengerti. Besarnya, Hanya oh indahnya, oh herannya. oh indahnya heran kuasa-Mu Tuhan. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan buat anugerah yang tak terbendung, tak terhentikan dalam hidup saya. Thank you Jesus. Haleluya. Saudara, taruh tangan kanan di dada saudara dan ikut doa saya. Dengan sungguh-sungguh katakan, terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Sebutkan nama saudara. Mulai hari ini saya menerima anugerah yang tak terhentikan, yang tak terbendung Ya, oleh apapun, dosa apapun, kejahatan apapun. Anugerah yang menyucikan saya, membenarkan saya, memberkati saya, menyembuhkan saya, memulihkan saya. Saya terima Yesus sebagai anugerah itu menjadi juru selamat saya, Tuhan dalam hidup saya. Haleluya. Katakan amin. Amin. Sekali lagi kasih pujian bagi dia. Come on.